Don't diss my ability. Jangan pernah meragukan kemampuanku. Saya terinspirasi dengan kalimat tersebut. Kalimat yang seringkali disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman disabilitas. Melalui Sidemnesia kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya melihat perspektif anti politik uang, anti ujaran kebencian, maupun anti berita bohong atau hoax. Sahabat saya Mbak Nurul dari Sabda Yogyakarta akan menyampaikan perspektif ilmunya untuk masyarakat. Nah, salah satu menurut saya yang cukup menarik adalah sebetulnya model pemilu di Indonesia secara bertahap mulai kemudian meningkat terkait kepeduliannya dengan terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini mulai aksesibel dan kemudian lebih aksesibel lagi. Walaupun memang di tahun 2004 itu baru semacam piloting pemilu akses di Indonesia. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian pemilu di Indonesia mulai memperhatikan keberadaan penyandang disabilitas sebagai entitas yang perlu dihargai dan difasilitasi di dalam proses pemilihan umum ini sendiri. Tetapi kemudian kita lihat, selain ada kemajuan di situ, ada hal-hal yang masih sebetulnya belum optimal menurut saya. Di antaranya adalah terkait dengan penyadaran bagi penyandang disabilitas untuk berpikir kritis atas sebuah pemilu. Gitu ya. Kenapa mereka harus terlibat? Apa yang mereka dapatkan di dalam proses pemilu? Dan apa yang sebetulnya bisa mereka lakukan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum ini sendiri? Karena yang dirasakan oleh sebagian teman-teman penyandang disabilitas, terkadang mereka hanya diundang, kemudian mereka diminta untuk memilih, tapi tidak tahu sebetulnya siapa sebetulnya yang dipilih. Tidak tahu setelah dipilih apakah mereka itu bisa memfasilitasi penyandang disabilitas atau tidak. Jadi yang dirasakan adalah ya saya harus memilih karena saya punya kewajiban untuk memilih. Sebagai warga Indonesia saya wajib memilih, tapi kemudian bingung juga gitu. Kalau seandainya mereka tidak memilih, apa konsekuensinya? Beberapa kemudian ditakut-takutin, tidak diberikan penjelasan yang clear, konsekuensinya apa saat mereka tidak memilih kalau itu menjadi pilihan politik. Nah, hal itu yang kemudian menjadi persoalan tersendiri sebetulnya menurut saya. Jadi memang ada dua sisi berkait dengan aksesibilitas. Yang di satu sisi adalah pemilu sebagai sebuah pilihan politik gitu ya, memberikan ruang pada penyandang disabilitas untuk betul-betul dewasa dalam membuat keputusan pilihan politik. Praktek politik uang itu sendiri pastinya salah. Kalau bagi saya itu kan sebetulnya saya menggadaikan keputusan saya sendiri, menggadaikan masa depan saya dengan hanya untuk sejumlah uang. Ataukah itu 100.000, 50.000, atau bahkan 1 juta, 2 juta, sementara masa depan kita tergadaikan. Tapi persoalannya adalah, misalnya bagi teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman itu tidak bisa menghindari bahwa mereka juga menerima uang itu karena mereka membutuhkan. Di satu sisi saat kemudian kita mulai berbicara terkait dengan politik uang dengan teman-teman penyandang disabilitas, dan mereka adalah teman-teman penyandang disabilitas yang secara ekonomi, sosial ekonomi adalah menengah ke bawah, dan saat ini juga misalnya pemerintah itu belum sepenuhnya memperhatikan mereka, dan kemudian sumber daya keuangan belum bisa mereka dapatkan dengan baik, maka ini adalah salah satu yang kemudian secara pragmatis ada uang yang mereka terima. Mereka juga berpikirnya saat mereka kemudian memilih seorang pemimpin atau wakil, belum tentu mereka juga akan dipikirkan ke depannya. Jadi akan lebih baik kalau mereka kemudian memberikan menerima yang mereka terima, yang ini sudah pasti 100.000, 200.000, 300.000.
bahkan ada yang misalnya 500.000, ya mereka pragmatis untuk berpikir ini diterima. Dan itu tidak bisa kemudian serta-merta kita cegah tanpa kemudian pemahaman-pemahaman yang clear. Kenapa kemudian yang harusnya di hadapan mata 500.000 sementara kita bilang jangan gitu. Nah itu harus ada sebuah kesadaran dan diskusi yang ekstra dengan mereka. Sementara orang lapar agak susah kemudian diajak untuk berdiskusi dengan rasional. Masalahnya lagi adalah banyak yang kemudian para pemimpin kita, calon-calon pemimpin itu yang tidak kemudian bisa membuktikan janjinya. Jadi ini semacam buah si malakama ya, atau pilihan-pilihan yang nggak pernah ada ujungnya. Mau diterima sekarang atau kemudian tidak menerima sama sekali ke depan. Menurut saya ini sebenarnya bisa dihentikan asal kemudian proses-proses penyadaran ini dilakukan dari semua level. Politik uang itu sebetulnya bisa dihentikan atau minimal diminimalisir, dikurangi bagi teman-teman penyandang disabilitas. Yang pertama adalah membuat kebijakan, itu dari sisi regulasinya sendiri ataukah dari sistemnya itu harus clear, harus benar-benar bisa diterapkan. Ada aturan yang jelas, baik pemberi atau penerimanya juga ada konsekuensi yang didapatkan saat mereka memberikan atau menerima uang gitu. Dan itu terbuka, disampaikan, dan kemudian orang bisa mengakses informasi bahwa itu benar. Jadi kemudian bukan lagi, oh itu katanya dan katanya, itu di mana aksesnya, informasinya itu dari mana, dan hukumannya jelas seperti apa, publikasinya seperti apa. Yang lain adalah informasi yang clear mengenai sebenarnya praktek politik uang itu apakah benar-benar uang yang kemudian diberikan atau dengan metode yang lain. Kadang-kadang orang, saya nggak menerima uang, tapi saya menerima bantuan berupa ini melewati si A, si B, si C. Orang kan bilang bahwa ini kebaikan hati kok, ini bukan politik uang. Contoh-contoh ini dan kemudian konsekuensinya, resikonya itu menurut saya harus disampaikan. Karena saya pikir teman-teman penyandang disabilitas, oke lah mereka miskin. Oke lah teman-teman penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan kapasitas, tapi menurut saya mereka juga cukup mampu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan konsekuensi atas mereka. Kerjasama juga dengan teman-teman komunitas penyandang disabilitas dari beragam disabilitasnya dan menjelaskan dengan versi mereka. Menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya pada teman-teman penyandang disabilitas. Dari semua ragam usia, dari semua ragam disabilitas di Jogja, DIY, kemudian di semua daerah, bahwa kita tidak boleh kemudian terlibat dan kemudian meneruskan budaya politik uang. Bahwa ini adalah budaya yang harus kita hilangkan, kemudian buang jauh-jauh. Artinya saat kemudian kita melanggengkan politik uang, kita menerima uang yang hanya mungkin 100.000, 500.000, 1 juta, kita sudah menggadaikan masa depan kita sendiri. Dan masa depan kita sebetulnya lebih lebih baik tanpa kita menggunakan politik uang. Jadi saya menyerukan bahwa stop politik uang. Kita punya kemandirian, kita punya martabat bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang bersih dan anti korupsi dan anti politik uang. Politik uang itu pembodoh.